Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin wa rahimakumullah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah karunia-Nya alhamdulillah di sore menjelang malam ini, walaupun di luar hujan gerimis, tapi tidak menghalangi semangat kaum muslimin untuk menghadiri kajian ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua golongan orang-orang yang berbahagia, yaitu apabila diberi nikmat senantiasa bersyukur, apabila diuji senantiasa bersabar, dan apabila berdosa segera istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga langkah-langkah antum semua dari rumahnya masing-masing menjadikan pemberat timbangan kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tak lupa kami haturkan jazakumullahu khairan kepada keluarga Wa Ujang hafizallahu taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik dan memberikan keberkahan serta panjang usia, dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih muqaddimah dalam membahas kitab Ushul Tsalatsah atau pondasi Islam. Dalam mukadimah yang telah kita bahas bahwasannya wajib hukumnya kepada kita kaum muslimin dan muslimat mempelajari 4 hal. Yang pertama yaitu ilmu, yang artinya mengetahui, yaitu mengetahui atau mengenal Allah, yang mana mengenal Allah ini meliputi 3 unsur. Yang pertama, mengenal Allah dalam hal rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan, pemberi rezeki, bahkan yang menurunkan hujan di sore ini. Kemudian hal yang berkaitan dengan mengenal Allah dalam hal uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, yaitu yang namanya ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian unsur ketiga mengenal Allah yaitu
mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama dan sifat yang mulia sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib atas kaum muslimin dan muslimat adalah beramal, yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Bahwa amal adalah merupakan buah dari ilmu. Maka barang siapa yang telah berilmu kemudian ia tidak mengamalkan, maka bencana bagi orang yang menuntut ilmu tersebut. Bahkan diancam pertama kali masuk ke dalam neraka itu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga yang wajib kita pelajari sebagai kaum muslimin dan muslimat yaitu mendakwahkan dari ilmu yang telah kita pahami, yang telah kita amalkan. Ini merupakan unsur ketiga, dan mendakwahkan bisa dengan dua cara. Apakah kita misalnya menulis atau men-share apa yang kita ketahui, apa yang telah kita amalkan. Dan yang kedua, bahwa mendakwahkan itu dengan menjadi qudwah, teladan yang pertama sebelum yang lain. Bahwa seorang setelah berilmu kemudian beramal, maka jadilah qudwah yang terbaik, terutama bagi diri pribadi, kemudian keluarga yang terdekat, kemudian baru masyarakat luas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat dari muqaddimah usul salasah ini, itu kita harus bersabar. Dalam poin ini kita akan membahas apa itu sabar, kemudian apa saja tingkatan sabar, dan apa saja hal-hal yang menopang seorang bersabar terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, arti sabar. Sabar adalah menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan yang dimaksud sabar di sini adalah menahan jiwa dari bermaksiat kepada Allah, menahan jiwa dalam ketaatan kepada Allah, menahan jiwa dari marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bahwa sabar terbagi kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama
yaitu bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita dalam menjalani ketaatan kepada Allah butuh yang namanya kesabaran. Contoh sederhana, kita dalam mengamalkan sunnah. Apakah ada orang yang menjauhi kita? Apakah ada orang yang mencerca kita? Pasti ada. Dan sunnatullah, kita mau jadi apapun pasti ada yang mencela dan ada yang menyukai. Pengalaman pribadi dalam sabar yang pertama ini, yang mana cita-cita dulu adalah ingin memajukan kampung sendiri, dan yang kita mampu adalah menyebarkan ilmu. Dan kita tahu bahwa di setiap tempat kita tinggal ada yang namanya pemimpin atau ustadz atau ajengan atau guru ngaji. Itu pasti ada. Dan dengan penampilan kita mengamalkan sunnah, mohon maaf gitu ya, misal kita berjenggot, kemudian celana ngatung, kemudian istri menutup aurat atau mungkin kita dibilang bercadar. Itu pertama kali mereka sangat asing dan hampir-hampir menjauhi. Tetapi dengan beriring waktu, kita bersilaturahim ke rumahnya dengan memperlihatkan sikap bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita bukan asing di hadapan mereka. Dan bahkan mengamalkan ini adalah sunnah. Ada contohnya, ada anjurannya. Dan kita jelaskan dalam kitab fikih seperti ini dalam beragama. Ini dalilnya, ini keterangannya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit terbuka, sehingga mereka sedikit demi sedikit legowo menerima apa yang kita lakukan. Tapi pokoknya tadi kita qudwah terbaik di hadapan mereka. Tidak mencercanya, tidak menghinanya, apalagi merendahkannya. Termasuk kita, minimal kita yang sering hadir pengajian, kita bersikap baik dengan tetangga. Alhamdulillah keluarga udah pada ngaji, udah mau ngaji. Minimal sholat 5 waktu tidak tertinggal. Karena pasti orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga kita pasti mengetahui kita, memperhatikan kita. Cik sholatnya suka rajin tara gitu ya, ada kelewat tara gitu ya. Pasti itu. Walaupun mereka tidak akan pernah menanyakan kepada kita, tapi tahu mereka bahwa kita seperti ini. Contoh pengalaman gitu ya, dulu awal-awal kita datang dari Mesir, karena hujan, karena kebetulan kalau saya tinggal di Lembang, ke masjid itu jauh ke bawah karena di gunung gitu. Tidak ke masjid gitu ya. Itu hampir tahu satu kampung bahwa saya tidak ke masjid. Oh, Masya Allah ya, perhatian banget bagi masyarakat itu. Gak sholat katanya. Itu pengalaman dakwah di
kampung. Kalau di kota mungkin cuek, masa bodoh gitu ya. Tetapi bahwa masyarakat menilai kita tidak bertanya, tidak ngomong, tapi memperlihatkan bagaimana sikap kita ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menjadi qudwah terbaik, tentu diniatkan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Minimal kita sholat 5 waktu, kita melaksanakannya. Dan ini butuh yang namanya sabar. Ya, seperti tadi hujan, walaupun boleh nggak kalau sholat di masjid di rumah, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Kalau ada apa? Uzur. Masyarakat tuh nggak tahu. Yang kalau misalnya kita udah belajar agama itu, kalau sholat mesti kemana? Ke masjid. Padahal uzur diantaranya tidak ke masjid kalau hujan, dan hujan tersebut menjadi baju kita basah, itu boleh di rumah. Masyarakat nggak paham. Yang namanya kalau udah pernah ngaji, pernah sekolah ke luar negeri itu, mesti sholat itu ke masjid. Itu yang mereka ketahui dalam benak mereka. Dan kalau dalam kitab fikihnya seperti itu, tidak mengapa meninggalkan berjamaah di masjid kalau ada uzur di antara hujan lebat. Contoh lain sahabat dalam ketaatan, misalnya saum yang insya Allah sekarang udah bulan Rajab, yang belum? Udah ya? Udah. Kemarin di Jalan Cienteng ada anak kecil yang setelah adzan asar, Allahumma baligh Sya'bana wa Ramadana wa Rajabana. Mungkin dah Rajab itu ya. Anak kecil banget, Masya Allah. Teringat ya bahwa, dan kita penasaran kemarin itu, kita sholat di masjid tersebut ternyata ditalar ngajinya, hahalangannya itu ya. Teringat wasiat para ulama bahwa mentalkinkan agama itu usia kecil, paling baru kelas 1 atau belum sekolah ya, hahalangan kita mau ditalar wajah, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, hanya orang sholat berjamaah di masjid, Masya Allah itu ya. Ditalar itu ya. Oleh karena itu, mereka yang memiliki anak kecil atau kita ya, talkinkan agama, baik itu Quran, dan itu sebaik-baik mentalkin adalah Al-Quran. Belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu, dan belajar di masa tua bagikan mengukir di atas air. Walaupun yang kedua tidak mutlak ya. Kenapa? Para sahabat itu belajar daripada tua, tapi mereka menjadi ahlul jannah, para sahabat. Oleh karena itu, yang udah tua, mohon maaf, saya udah tua nih ya, jangan putus asa dari rahmat Allah, bahwa mereka para sahabat diberi hidayah di masa tua, dan mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kegigihan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh saum tadi, bahwa saum kita menahan lapar, menahan haus dan dahaga sejak kapan? Sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, kurang lebih 13 jam. Lelah tidak? Capek tidak? Lelah.
Makanya Rasulullah SAW tidaklah ia banyak saum terkecuali di bulan Sya'ban. Tapi ini bukan wajib. Kenapa? Persiapan. Ketika datang Ramadan, kita udah siap untuk saumnya, siap untuk qiyamnya. Karena Ramadan adalah bulan meraih pahala, dilipat gandakan pahala. Orang yang sudah terbiasa sebelumnya, tatkala datang hari H, ia akan merasa nyaman dan mudah. Teringat kisah Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari kota mana? Kota Yaman ke Mekah. Buat ngapain? Menghajikan orang ibunya. Dari kota Yaman ke Mekah dahulu ya, belum ada yang namanya bus, apalagi pesawat. Ngapain? Jalan kaki mengarungi padang pasir yang kalau musim dingin dinginnya sampai minus 5 derajat, terkadang 10 derajat. Tapi ia kuat menggendong ibunya. Kenapa? Persiapan dikisahkan 6 bulan sebelum berangkat haji, tiap hari menggendong. Ada yang mengatakan anak kambing, ada yang mengatakan anak sapi, ada yang mengatakan anak unta. Digendong tiap hari, dari pagi ke gunung, turun lagi, naik lagi, tiap pagi. Sehingga fisiknya kuat. Tatkala hari haji, ia menggendong ibunya ke Mekah. Begitu juga dalam ibadah. Ada kadang jarak 2 bulan nih, minimal saum sunnah hari Kamis kita biasakan, agar kita terbiasa tatkala datang Ramadan. Malamnya qiyamul lail, minimal qiyamul lail berapa rakaat? 2. Kalau witirnya 1 minimal. Kalau kita udah terbiasa, tatkala datang Ramadan tuh mendengar musim marema amal, kita akan semangat dan kita tidak merasa lelah karena sudah terbiasa. Contoh lain bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Seorang suami mencari nafkah, hukumnya apa bagi suami? Wajib. Pagi-pagi pulang sore, terkadang mungkin sampai malam. Kalau musim panas, kepanasan. Kalau musim hujan, kehujanan. Lelah tidak? Lelah, capek. Termasuk santri nih. Ada santri kita nih. Lelah nggak belajar? Lelah tidak? Capek tidak? Capek. Tapi kalau kita lihat ke pasar gitu ya, ke pasar mereka, orang-orang yang jualan di pasar, saya tanya, buka dasar jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 tuh udah mulai buka, yang di Cikurbuk gitu. Kemudian kalau tidak habis dagangannya, ya kebetulan jualan puyuh, dia buka di pasar malam. Pasar malam jam berapa mulainya? Pada asar sampai malam. Mereka mencari rupiah untuk dunia, seperti itu perjuangannya. Maka kita untuk Allah, untuk akhirat, masa kita bermalas-malasan? Semangat. Bangun sebelum adzan subuh. Harus dipaksakan. Karena yang namanya ibadah, ketaatan kepada Allah, kalau tidak dipaksakan kita nggak akan melakukannya. Contoh salat subuh gitu ya. Salat subuh hukumnya apa? Hukum salat subuh wajib. Ya, wajib. Maka di sini perlu sabar. Yang namanya salat subuh diantaranya waktu rehat, yang mana kalau bapak-bapak mungkin malam bekerja sampai malam, tapi begitu adzan berkumandang maka wayahna harus
kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh sabar dalam ketaatan kepada Allah, ini ibu-ibu di rumah, ya, ibu-ibu yang mungkin tidak kerja di luar tapi di rumah pun kerja, itu masya Allah. Kerja di rumah bagi ibu-ibu masya Allah merupakan jihad fisabilillah. Bapak-bapak mungkin yang belum terbiasa, ya, coba rasakan mengurus rumah, nyapu, ngepel, nyuci, masak, apalagi punya anak kecil, ya, itu pahala semua bagi ibu. Ibu-ibu nih jujur capek tidak mengurus di rumah tangga ibu? Capek tidak? Kenapa tuh capek mau? Kenapa? Ayo. Betul, taat kepada Allah. Bahwa perjuangan ibu itu di rumah. Ingat, ya, ibu capeknya, lelahnya itu adalah jihad yang merupakan contoh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa capek, ingat, ini teh pahala. Ini teh perintah Allah. Yang semoga apa yang kita lakukan ibu-ibu di rumah, bapak-bapak mencari nafkah, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pemberat timbangan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang macam dari sabar adalah sabar dalam menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah, jangankan katanya harta yang halal, yang haram pun susah katanya. Ini sebetulnya racun dari pikiran dia. Ia mengira bahwa jangankan yang halal, yang haram pun susah. Itu yang menjadikan dia tidak terbuka mata hatinya untuk mencari yang halal. Maka berpikir positif itu modal dalam segala hal. Contoh dalam belajar, kok susah sih ngafal Quran teh, gitu ya. Karena pikirannya udah susah, maka susah terus, gitu ya. Aduh susah, ini usahanya rugi terus, gitu ya. Karena pikirannya udah negatif, maka negatif. Berarti harus gimana dong? Positif dulu. Dan ketahui bahwa apa yang kita lakukan, misalnya suami mencari nafkah atau apa aja jualan, misalnya rugi, gitu ya. Yakinlah bahwa kita pergi pagi, pulang sore, niatkan karena Allah, itu sudah berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan lihat realnya, jangan lihat uangnya. Kita berangkatnya niat karena Allah, itu pun udah pahala. Masih sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menahan dari melanggar aturan Allah. Bahwa kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah, dalam melakukan apapun itu ada rambu-rambunya. Tidak semua hal yang ada di dunia ini halal buat kita. Misalnya khamar, apalagi yang diharamkan, apa namanya, judi online, judol, gitu ya. Apa hukumnya? Mau online mau offline haram. Jadi apa yang diharamkan, maka kita bersabar untuk tidak melakukannya. Sabar. Ada yang bertanya, sabar sampai kapan?
Coba kalau ditanya, oh Ujang sabar harus sampai kapan kita sabar, oh Ujang? Hatta ya'tiyakal maut. Jadi sabar dalam menjauhi larangan Allah sampai meninggal. Dan ketahui bahwa kita hidup di dunia ini sementara, sedangkan akhirat wal akhiratu khairu wa abqa. Surat apa itu? Surat Al-Duha. Allah menyebutkan bahwa akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Allah menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini bagi siapa yang Allah berikan usia 60 tahun, perbandingan hidup di dunia dengan di akhirat, satu hari di akhirat berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Allah menjelaskan, inna yauman inna rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari kelak di akhirat dibandingkan dengan dunia itu 1000 tahun. Jadi kalau kita ini tidak boleh, ini haram, sahabat. Para ulama menghitung dari ayat tadi bahwa Allah menjelaskan kehidupan satu hari di akhirat 1000 tahun dengan dunia. Kalau kita hidup usia kita 60 tahun di dunia dibandingkan dengan akhirat, sama dengan 1,5 jam kita hidup. Lama atau sebentar? 1 jam lama atau sebentar? Sebentar. Sampai sini yang lebih tua dari Wak Ujang siapa? Ada enggak? Wak Ujang berapa tahun usia sekarang? 62. Sejak lahir Wak Ujang hidup sampai sekarang sebentar atau lama Wak Ujang? Jujur Wak Ujang, lama atau sebentar? Ayo Wak Ujang, sejak lahir Wak Ujang sekarang 62 tahun, sebentar atau lama hidup di dunia? Sebentar, betul Wak Ujang, nggak terasa. Coba Wak Ujang, kita ini ada kajian di sini, udah setahun atau belum Wak Ujang? Udah setahun, nggak terasa kan? Udah setahun. Sebentar atau lama? Sebentar, nggak terasa. Kita udah rojak lagi sekarang coba. Makanya sekali lagi bahwa kita menahan dari yang diharamkan oleh Allah, sabar sebentar. Sebentar kita ini. Tidak terasa. Tapi emang ya kalau ngomong gampang Wak ya, pas prakteknya emang Wak ya, terkadang kita ya keceplosan gitu ya. Bagaimana kalau keceplosan? Segera istighfar, mohon kepada Allah ampunan agar Allah mengampuni dosa kita semua. Sekali lagi bahwa bersabar ini bersabar dalam melanggar atau menahan dari hal yang diharamkan oleh Allah butuh perjuangan. Tapi yakin bahwa apa yang diharamkan oleh Allah ada hikmahnya. Contoh, Allah mengharamkan misalnya merokok, mohon maaf ya, merokok. Apa akibatnya? Orang yang mungkin perhatian gitu ya, di sampul rokok itu di luarnya ada apa? Rokok membahayakan. Bagi siapa itu? Ya bagi perokok terutama atau yang dekat dengannya, itu perokok pasifian. Yakin bahwa Allah tidak akan melanggar atau mengharamkan sesuatu terkecuali ada hikmahnya. Di sini ada dokter, ada dokter tidak? Dokter suka kali penelitian, teliti aja dia. Kenapa khamar diharamkan? Karena khamar
menghilangkan akal. Kenapa ekstasi diharamkan? Karena dengan ekstasi itu orang yang terbiasa atau udah kalau terbiasa kecanduan, itu hilang masa depannya. Karena gak mau capek, inginnya fly gitunya, senang-senang terus, dan itu gak mungkin. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang diharamkan Allah itu ada hikmahnya bagi kita. Merasa atau tidak merasa itu gak mungkin Allah salah dalam menentukan suatu hukum. Terakhir, bersabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini tambahkan takdir Allah yang menyakitkan. Karena kebanyakan kita tatkala menerima takdir Allah yang menyenangkan, kita senang, kita bisa menjalaninya. Tapi tatkala Allah menimpakan sesuatu yang tidak kita senangi dan menyakitkan kita, ini yang kita tidak menerima. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kita manusia memiliki kehendak, alias seorang penjual ingin untungnya banyak. Dan menurut teori ekonomi, modal sedikit untung banyak, gitu ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Kita modal dikit, untungnya banyak, boleh tidak? Boleh. Tujuan ekonomi kan itu. Ya. Jangan jualan kalau misalnya modal banyak, untung nggak ada, gitu ya. Kayak batihan, gitu ya. Nggak ada untungnya, gitu ya. Tapi yang namanya jualan pasti demikian, gitu ya. Tapi yakinlah bahwa kita harus yang namanya berusaha, harus menempuh usaha, tapi yakin bahwa kehendak kita di bawah kehendak Allah. Jadi kalau kita usaha jualan rugi, oh berarti Allah belum berkehendak, Allah belum merestui. Dan kalau dalam hati kita tertanam keimanan seperti itu, nyaman, lega. Ibu-ibu yang nunggu di rumah bapaknya untung atau kerja di luar, tatkala pulang, mana bapak untungnya hari ini? Ayahnya menjawab, qadarullah, hari ini pas-pasan. Coba sikap istri bagaimana? Menerima, betul. Bahkan menghiburinya. Tidak mengapa ayah, dengan berangkatnya pun dapat pahala. Ketahuilah bahwa kita berkehendak, tapi kehendak Allah lebih utama, lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Dan itu obat stres. Yakin tidak? Nah, kalau misalnya istri seperti itu, datang suami kerja, udah gak akan yang namanya kata orang senang apa sayang gitu ya, tengkar gak akan ada gitu ya. Udah pada paham semua. Tapi sekali lagi, bahwa sabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan ini butuh yang namanya perjuangan, butuh latihan. Tapi ingat kita bahwa macam-macam sabar itu ada 3. Kalau kita
melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan, ingat, sabar pertama dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir yang menyakitkan. Dengan ingat seperti itu, mudah-mudahan kita apapun yang kita lakukan menjadi obat sehingga kita tidak marah-marah, tidak stres. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan dalam kitab Ushul Salasah. Setelah Mu'allif rahimahullah menyebutkan 4 hal yang mesti kita ketahui dan kita pelajari, dan menyebutkan tingkat ketiga yaitu yang keempat itu sabar, maka berikutnya bahwa dalil kita diperintah untuk mengenal Allah, kemudian beramal, kemudian mendakwahkan dan bersabar. Dalilnya adalah surat Al-Asr. Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya wal 'asri, demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tafsir ayat ini yang pertama adalah wal asri, yaitu demi waktu asar. Di sini Allah berfirman, Allah bersumpah demi waktu, dan ini bagi Allah boleh, tetapi bagi selain Allah tidak boleh bersumpah atas makhluknya, karena waktu ini makhluk. Misalnya, demi kita bersumpah menuruti firman Allah, demi misalnya demi matahari atau demi bulan, demi waktu asar. Nah, kita mah nggak boleh, ya. Bersumpah yang dibolehkan dan sah sumpahnya dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Nah, para ulama menjelaskan bahwa tatkala Allah bersumpah demi waktu, demi makhluk, pertanda bahwa kita sebagai makhluk mesti memperhatikannya, dan hal yang akan disebutkan itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian innal insana lafi khusrin. Di sini bahwa al-insan maksudnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Para ulama menjelaskan bahwa di sini al-insan ada alif lam, yaitu lam jinsiyah yang maksudnya seluruh manusia tanpa terkecuali, mau laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, siapa lagi? Pokoknya yang namanya manusia, kata Allah, berada dalam kerugian.
Ingat ya, yang menciptakan siapa? Allah. Allah yang menciptakan sekaligus mensifati bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, kita yang berpikir, yang diberikan akal sehat, mau nggak menjadi orang yang rugi? Mau nggak? Tentu tidak mau. Maka Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak termasuk kepada kerugian, ayat yang setelahnya. Allah menyebutkan 4 hal orang yang tidak akan rugi. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu. Hanya saja beriman kepada Allah butuh yang namanya apa? Ilmu. Nah, itu tadi ya. Beriman kepada Allah meliputi 3 hal. Beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada asma dan sifat. Itu kita mengetahui apa itu rububiyah Allah, apa itu uluhiyah Allah, apa itu asma dan sifat, kemudian mengamalkannya, maka kita tidak akan rugi. Hanya pertanyaannya, udah mengamalkan belum? Gitu ya. Contoh gitu ya. Coba kalau misalnya udah mengamalkan gitu ya. Kita udah merencanakan nih malam atau sore ini ada kajian misalnya. Hujan turun. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Alhamdulillah nggak hujan turun ya, nggak jadi kajiannya ya. Ada gitu ya. Alhamdulillah hujan turun, rahmat Allah gitu ya. Ya. Pakai payung caketnya. Coba kalau misalnya jualan kita rugi, apa yang kita respon dari jualan yang rugi? Padahal modal udah banyak, tapi nggak ada untungnya. Coba apa sikap kita? Sabarnya gimana? Ya, yakin bahwa yang memberi rezeki siapa? Allah. Kita mah ikhtiar. Ya Allah, tidak mengapa hari ini tidak diberi untung, tapi berikannya kepada kami yang lain keberkahan. Mungkin hari ini Allah tidak berikan nominal uang, tapi kita apa? Sehat, anak-anak saleh di rumah, gitu ya. Rezeki bukan? Rezeki. Keluarga taat kepada Allah, ibu istri taat kepada Allah, rezeki bukan? Rezeki. Jadi kita harus husnuzon. Allah tidak memberikan keuntungan hari ini berupa nominal uang, tapi Allah memberikan yang lain. Jadi yang pertama adalah orang yang beriman yang tidak akan rugi. Yang kedua, wa amilus shalihat. Apa artinya? Orang yang beramal setelah ia berilmu. Para ulama menjelaskan bahwa barang siapa yang telah beriman dan beramal dari apa yang ia telah ilmui, maka ia telah menyempurnakan dirinya. Dia seorang itu dikatakan sempurna. Kalau kita kan orang tua, ujang cik atau sekolah tehnya sing kadamel nya. Pemitos damel teh disebutkeun jaminan teh sukses nya leres. Nah, alhamdulillah gitu ya.
Tetapi kalau misalnya orang yang walaupun sekolahnya tinggi, ini bukan, maaf ya, tidak melarang sekolah tinggi, tapi ia tidak beriman kepada Allah dan tidak melakukan amal soleh, Allah mensifatinya masih rugi, apalagi sukses. Dan orang yang sukses di hadapan Allah siapa? Dalam akhir surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses. Nah, ini yang harus jadi pegangan baik kita dari zaman dunia gitu ya, di hati itu yang bisa jadi. Kenapa? Karena nggak tahu. Jangan kita tidak senang kepada mereka karena nggak tahu, terus terang nggak tahu. Nah, kita yang suka ngaji, ketahuilah bahwa kita, anak kita beriman kepada Allah dan mengamalkan apa yang ia ketahui, telah sempurna dirinya. Itu dua golongan yang tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah wa tawasau bil haqq, yaitu saling menasihati di dalam kebenaran. Di sini ditafsirkan yaitu orang yang mengajak kepada jalan Allah, kepada keluarga ngemutan, keluarga yang belum sholat, yang belum taat kepada Allah, wajib hukumnya. Suami ngajak kepada istri, istri ngemutan kasaha, kacaroge, upami hilal. Cuman suami bebannya lebih banyak, selain di istri juga harus mengingatkan anak-anak, wayahna gitu ya. Jadi di sini watawasau bil haq, yaitu menyuruh kepada jalan Allah, mengajak kepada jalan Allah, ketaatan kepada Allah. Siapapun kita, ya, yang kita mampu. Kemudian yang keempat, orang yang tidak rugi, watawasau bis sabri, yaitu orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Di sini maksudkan adalah bersabar terhadap apa yang menimpa berupa cercaan di dalam mentaati kepada jalan Allah, dalam mentaati kepada Allah. Dan tentunya kita taat kepada Allah butuh sabar, tadi disebutkannya. Butuh enggak? Butuh. Ya, butuh sabar. Ya. Ingatlah bahwa orang yang saling menasihati dalam kesabaran itu tidak akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ringkasnya dari surat ini bahwa manusia terbagi kepada dua kelompok. Yang pertama, orang yang rugi, dan kedua, kebalikannya, orang yang beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Yaitu orang yang terkumpul 4 hal. Pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, mumtaz. Nah, orang yang telah terkumpul 4 hal ini di sini disebutkan
fahuwa minal faizina birribhil kamil. Ya, orang yang telah beruntung mendapatkan keuntungan yang sempurna dan kebahagiaan yang abadi. Bahkan disebutkan wal izzi wan najati fid dunya wal akhirah. Ia akan mendapatkan kemuliaan dan keselamatan baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Dan disebutkan sebaliknya, wa man fatahu syai'un min hadhihi sifat, barang siapa yang luput darinya. Pertanyaan, orang yang tidak termasuk 4 kriteria ini masih banyakkah di sekeliling kita? Masih banyak. Nah, kita belum bisa mendakwahi mereka, minimal keluarga. Siap menambahkan keluarga? Siap? Harus. Tentu sekemampuan. Kita tidak memaksanya karena hidayah dan taufik di tangan siapa? Tangan Allah. Apa bedanya hidayah dengan taufik? Hidayah menjelaskan, menunjukkan. Adapun taufik, kemampuan melaksanakan. Dan hampir semua dari kita mendapatkan hidayah, tapi taufik belum. Dan ingat bahwa hidayah kita bisa mengingatkannya, sedangkan taufik di tangan Allah. Oleh karena itu, ini terutama ibu-ibu ya, mohon maaf ibu lagi disebut. Kita punya anak kah ibu-ibu? Punya gitu ya. Disuruh mohon maaf gitu ya, kebaikan gitu ya, lelet atau tidak mau, ada nggak yang gitu? Nah, coba sikap kita gimana? Insya Allah. Ingat bahwa kita hanya menunjukkan, mengingatkan, memberikan hidayah petunjuk, sedangkan melaksanakan perintah, apa yang kita perintahkan itu adalah taufik dari Allah. Sehingga ini biasanya ibu-ibu suka stres ya, apalagi liburan gitu ya, HP-an terus gitu ya anaknya ya, gitu ya. Nah, ingat bahwa kita sebagai orang tua mengingatkan, memberitahu, menunjukkan agar melaksanakan yang baik, menjauhi larangan. Tapi ingat lagi bahwa taufik di tangan siapa? Tangan Allah. Sehingga jangan marah-marah, semua dimarahin gitu ya. Apalagi mohon maaf sambil dibanting apa itu piring gitu ya, ada nggak gitu? Jangan gitu ya. Jangan ya. Ingat sekali lagi bahwa hidayah kita mungkin memberi hidayah, tapi taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan stres menghadapi berbagai apapun masalah. Karena yakin pasti kita berhadapan dengan masalah semua. Seorang suami masalah, iya, istri masalah, anak-anak masalah juga pasti, gitu ya, pasti. Gak akan terbebas dari masalah tatkala kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti gak akan ada masalah. Adapun sebelum masuk surga masalah semua. Ingat di padang mahsyar kita dikumpulkan semua dari sejak Nabi Adam sampai kita akhir zaman, itu masalah semua di hadapan Allah. Oleh karena itu, bahwa masalah bukan kita jauhi, tapi kita carikan solusinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin untuk sore ini dirasa cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan kepada kita hidayah
serta kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah berupa taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nakhtati bidoa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.